Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua. Kawan, hari ini Bang Heri lagi hadir kembali menemani kita semuanya ya di channel Petani Indonesia yang memberikan jenis-jenis jalar varian yang macam-macam tentunya. Nah ini kawan, yang kemarin di tanggal 6 Februari saya videokan untuk Anda mutiara yang kita kembangkan di ladang, penampakannya seperti ini ya sekarang. Nah ini di video 6 Februari kemarin usianya sekitar 1 bulan. Jadi kalau ditambah sampai sekarang sekitar 1,5 bulan ya. Nah penampakan lumayan bagus ya, karena ini juga lagi musim banyaknya curah hujan, jadi pertumbuhan di jalan itu agak lambat, juga bisa dibilang lambat kalau terlalu banyak air. Tapi ya alhamdulillah sudah menampakkan seperti ini. Nah ini lokasi yang sama yang kemarin tanam posisi agak jarang, yaitu untuk pembibitan nanti sebagai bibitan yang kita kembangkan. Nah di usia yang masih belia ini kita punya sama-sama perlu mengetahui isinya kalau di sini seperti apa ya. Ini ada di mutiara, ini ada 2 varian yang kita kembangkan, yang pupusnya sangatlah ungu dan mempunyai batang tegak ya, tapi jarang nggak cepat menjalar ya seperti ini. Nah ini juga tegak-tegak, dan yang satunya pucuknya itu warnanya kecoklatan ya, tidak seperti yang ini ungu. Nah seperti apa kok itu ya, karena memang ada 2 variasi ya yang kita kembangkan jenis ubi mutiara. Kemarin juga sudah saya lihat kayaknya isinya juga lumayan bagus ya. Ini sebelum mereview yang bagian bawah jenis-jenis yang lain atau ubi madu ya, ini mau cek dulu apakah sudah terdapat umbinya apa belum ubi mutiara. Nah ini langsung aja kita cek bersama-sama ya, mungkin sudah ada apa. Nah ternyata sudah lumayan besar ya isinya. Nah ini kelihatan ada, sudah kelihatan muncul 2 ya. Nah, ternyata ubi mutiara sudah lumayan bagus ya. Sebagai indukan langsung aja timbun biar enggak terkena hama tikus, karena memang dekat persawahan di sini tuh rawan sekali adanya hama tikus ya. Nah ini keunggulan dari ubi mutiara ini cepat umbinya ya, seperti jenis-jenis yang lain yang kita kembangkan pada lahan ya. Ini seperti ini ya, walaupun agak menjalar tapi jarang sekali terdapat akar ya. Ini pada menempel pada tanah. Itu salah satu keunggulan dari ubi ini, cuma segini ya. Ini tidak menjalar. Nah, posisi banyak yang tegak-tegak ya, seperti itu. Nah ini juga tegak, tidak terlalu menjalar, walaupun sekarang musimnya itu banyak curah hujan seperti ini ya. Pokoknya menyenangkan lah. Nah, dengan hadirnya ubi jalar yang kita kembangkan pada lahan ini bisa menambah pengetahuan dengan cara persilangan antar ubi jalar yang berkualitas ya. Seperti itu yang kita kembangkan di lahan. Ya kita menuju yang bawah ya. Ini ada juga varian baru. Ya, ini daunnya memanjang. Ini warna pupusnya itu kecoklatan ya. Mirip dengan ubi mutiara tadi ya. Nah, warnanya ini. Untuk umbinya juga hampir sama. Kalau yang ini warnanya lebih cerah ya. Untuk lahan-lahan tetangga yang barusan dipanen jagungnya, ini akan ditanami kembali juga ubi jalar ya sampai sana. Wow. Ini suaranya yang dekat sini mungkin terdengar suara apa ya? Ini suara dari sungai ya. Tadi malam mulai sore sampai tengah malam hujan lebat sekali, jadinya banjirnya lumayan besar. Nah ini lahan yang kemarin juga sudah ditanami berbagai jenis. Kemarin ini khusus area JP ya, sekarang
kita rolling menjadi ubi madu ya. Ini usianya 1,5 bulan juga. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau musim penghujan biasanya akan muncul jenis-jenis penyakit, salah satunya penyakit busuk batang dan juga ada gejalanya ya. Ini gejala busuk batang yang sangat berbahaya ya. Ini kalau sudah daunnya ada seperti ini, melungker-lungker, ini juga termasuk penyakit yang sangat berbahaya ini dari jamur. Nah, kita harus membuang ya jauh dari lahan kita. Nah, ini bisa menular karena dengan adanya curah hujan yang tinggi banyak sekali yang kena kalau kita tidak teliti ya. Tapi saya mau cek apakah ada yang kena penyakit busuk batang. Nah, ya seperti ini kawan. Nah, ini munculnya penyakit juga musim penghujan ya. Ini adalah penyakit keriting yang selalu ada di setiap jenis ya. Kita harus pangkas aja ini untuk ubi jalarnya yang kena penyakit keriting. Nah, seperti ini ya. Ini harus kita buang jauhkan dari lahan. Karena kalau kita tidak buang, ini akan menular pada yang lain. Nah, itu salah satu untuk mengatasi dengan mudah, yaitu ubi jalar yang kena penyakit keriting ya, yang masih usia muda. Nah, saya contohkan ini juga kenapa ini ada yang tidak ada tanamannya. Ini kemarin juga yang kena penyakit busuk pada batang. Ini mencoba ditanami pun tidak bisa tumbuh ya kalau di sini ya. Sangat sulit. Itu salah satu kenapa kalau kena busuk batang, area yang bekas ditanami itu jangan ditanami dahulu, biarkan saja ya. Karena kalau tidak tanami, tentu masih ada sisa-sisa penyakit dari penyakit busuk batang itu sendiri. Jadi pada kita bingung-bingung atau repot, ditanami kok mati lagi. Nah, yes, biarkan saja ya, tidak ditanami. Dan untuk antisipasi kita bisa menggunakan kapur ya. Itu kapur yang sudah menjadi serbuk, kita tabur pada lahan dan biarkan saja ya. Terus untuk pengikat agar jamur itu mati tidak berkembang pada lahan kita ya. Itu ada sekilas untuk mengatasi penyakit jamur yang sering muncul di saat-saat banyaknya curah hujan. Nah, ini untuk bagian atas kita juga mau review kawan. Ini yang usianya masih 12 hari ya pasca tanam. Nah, seperti ini ya, ubi jalar, ubi madu semua ini. Yang kemarin isinya full gading dong, kali ini diganti semua adalah ubi madu ya. Ini khusus untuk ini milik kakak saya ya, yang saya review hari ini. Yang kemarin juga pas panen saya review gading dong full. Hari ini diganti dengan jenis yang lain. Memang kalau kita menanam ubi jalar, kita harus kalau bisa bergantian ya. Kalau yang kemarin ditanami ubi madu, nah setelah tanam nanti akan diganti dengan ubi JP atau yang lain. Pokoknya jangan setelah ubi madu ditanami kembali ubi madu. Itu akan berpengaruh pada produksi yang akan datang. Ya, seperti hanya sejenis padi lah. Padi itu kalau ditanam ya bergantian ya. Sekarang padi A, setelah itu padi B, sama saja ya. Nah, ini seperti yang saya khawatirkan kawan. Masih muda belia sudah habis daunnya. Kenapa? Karena dimakan ulat ya. Nah, ini sudah berpindah lokasi. Ini kotorannya juga ada di bawahnya. Tapi kalau jam-jam segini entah kemana, mungkin hilang atau sembunyi ya. Jadi kalau kita mau mengambil atau mencari ulat yang biasanya menyerang, itu kita lakukan pada waktu sore hari. Karena pasti akan keluar mencari makan. Memang usia-usia muda lah yang sering dimakan ya. Nah, ini untuk kawan, ini kemarin juga sudah diambil ya, di corok kene disulami. Nah, seperti ini ya. Ini kemarin ada di video sebelumnya saya juga membagikan adanya hama embuk ya yang di sini. Menyerangnya seperti ini kawan. Nah, ini yang dimakan itu adalah akarnya. Jadi tumbuhan itu kalau diserang akar tentunya nggak akan tumbuh ya. Karena
yang menyuplai makanan itu dari akar. Nah, ini banyak terdapat penyakit itu sampai seperti ini ya. Nah, ini hilang akarnya, akhirnya tanaman itu mati dan layu ya. Nah, seperti ini juga, ini kelihatannya juga tidak normal. Ini pasti sudah ada hama embuk. Nah, di sini padahal ini bekas sawah, tapi hama itu cepat sekali datangnya entah dari mana. Tapi ya gimana lagi yang namanya penyakit dari dalam tanah itu sulit untuk kita berantas ya. Ya, menuju atas kembali, ini masih ubi madu yang saya review untuk Anda, kawan. Adanya penyakit yang namanya keriting. Penyakit keriting itu menyerangnya itu dari awal. Dari awal tanam, kalau masih kecil di bawah usia 1 bulan itu kita jabut aja atau kita potong sampai bawah mepet tanah, nanti langsung kita pupuk ya. Seperti itu, biar mengikuti temannya. Nah kawan, ini saya menemukan kembali ya tanaman yang kena jamur seperti yang awal tadi. Ini kita harus hilangkan ya. Ini walaupun kecil, ini sangat fatal sekali akibatnya kalau kita nggak membuang. Jadi kita di masa-masa pertumbuhan, apalagi musim curah hujan tinggi, jenis-jenis daun yang mengalami cacat atau adanya hal-hal yang kita tidak inginkan, itu harus kita ambil, kita jauhkan dari ladang ubi jalar kita ya. Salah satu antisipasi untuk tanaman kita ya. Ini jenis jamur, ini bukan bukan sejenis yang busuk batang berbahaya, tapi ini memang menular ya. Jadi kita harus ambil saja, kalau bisa nanti setelah ini dikasih obat anti jamur. Biasanya kalau di sini memakai Filia ya, merek Filia ya, untuk mengatasi jamur. Bisa kita pakai Amistar Top, bisa juga untuk pemakaian merek Puanmur, dan pokoknya sejenis fungisida ya. Itu sekilas saja untuk kawan-kawan. Kalau di lahan Anda itu ada penyakit yang seperti yang saya bagikan tadi, semoga pengetahuan, pengalaman sedikit dari saya ini bermanfaat, khususnya untuk para pecinta ubi jalar dimanapun Anda berada ya. Salam tani dulu untuk kita semuanya, semangat terus, jangan lupa dibagikan pada kawan-kawan, subscriber juga terima kasih, karena dengan Anda pun kita bisa berinteraksi lewat medsos ya. Salam seduluran, salam tani untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.